Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak akan mencoba membuat sebuah video tutorial pengenalan tentang software Adobe Premiere Pro CC 2017. Ya, kita lihat di sini. Mari kita buka Adobe Premiere Pro CC 2017. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro CC 2017 ya. Lalu kita coba pilih new project ya. Kita pilih new project. Nah, nanti akan ada nama. Ini adalah nama project kalian. Kita tulis nama projectnya adalah tutorial pengenalan Adobe Premiere Pro CC 2017. Oke. Lalu location ya, locationnya adalah tempat di mana video ini akan di-save, atau untuk tempat di mana Premiere Pro ini akan di-save ya. Kita coba browse ya. Kita rencananya mau nge-save di sini ya, di data D, di PPG, format perangkat pembelajaran. Oke, kita select. Lalu kita pencet oke. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Ini ada tampilan area kerja Adobe Premiere Pro CC 2017. Dimana di sini ada source. Nah, fungsi dari source itu adalah layar di mana kita akan mengedit video mentahan kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Di source juga terdapat tab efek kontrol yang berfungsi untuk membuat motion video yang akan kita edit. Lalu kedua, di sebelah kanannya, sebelah kanan source itu ada program ya. Program adalah layar di mana tempat kita akan melihat hasil dari editan kita. Program digunakan untuk melihat preview hasil editing pada timeline seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada project windows ya, project window atau jendela project. Itu adalah tempat di mana kamu menyimpan klip atau footage ya. Itu yang berupa file image, bisa audio, bisa title, bisa video yang akan kita gunakan dalam proses editing. Project window memiliki dua bagian, yaitu tab project yang berisi daftar klip dan tab efek yang berisi daftar efek audio, video, transisi video ya, efek video dan lain-lain. Lalu sebelah kanannya itu ada timeline. Timeline adalah tempat untuk menyusun dan menempatkan klip atau footage untuk kemudian diedit. Dinamakan timeline karena bekerja berdasarkan waktu secara horizontal, sedangkan vertikal timeline dibagi dalam track ya, yang terdiri dari track audio atau track video, atau biasa disebut dengan layer audio dan juga layer video. Adobe Premiere Pro CC 2017 itu menggunakan format SMPTE. Dalam satuan waktunya atau SMPTE itu adalah Society of Motion Picture and Television Engineer. Adalah sebuah organisasi dari orang-orang film dan pertelevisian internasional. Satuannya adalah berdasarkan jam, menit, detik itu atau frame. Ya, misalkan 00 ya, 05, 15, 19, artinya kita berada pada posisi menit ke-5, detik ke-15 dan frame ke-19. Dengan format ini kita akan tahu durasi kita pada sebuah movie seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya apa lagi nih? Nah, kita akan membuat sebuah video dulu ya. Klik file, lalu new, lalu sequence. Nah, ini akan membuat sequence baru ya.
Nah, yang akan kita buat yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu frame rate kita akan berapa. Frame rate itu adalah frame per second ya. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa frame. Nah, di Indonesia biasanya adalah ada yang 25, memakai 25 atau 30 frame per second. Nah, kita pakai yang HDV ya. HDV 1080i 30 ya. Ini adalah frame size-nya itu 1440 kali 1080. Jadi kita pakai HD ya, high definition. Frame rate-nya adalah 29,97 frame per second seperti itu. Dengan audionya kita lihat di sini setting ya, pakai HDV ya. Lalu track-nya. Nah, ini kita pakai 3 audio track dan 3 video track itu untuk settingan awal. Oke, kita pencet. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tampilannya seperti itu. Lalu kita akan coba mengimport video. Caranya seperti apa? Itu kita klik file, lalu import, memasukkan video. Nah, kita masukkan video. Contoh video ini kita masukkan, klik open. Nah, kita klik 2 kali di project nih ya, jendela project. Kita klik 2 kali video yang tadi sudah kita import. Nah, ini tampilan di source itu seperti ini. Kita mau memotong itu pun bisa. Misalkan kita ambillah dari sini. Nah, ini namanya adalah trimming ya. Trimming kita ya, kita trimming ya. Kita trimming itu gimana sih cara trimming, langkah-langkah trimming. Nah, kita cari untuk awalnya dulu. Mau di mana nih awalnya nih? Misalkan contoh awalnya di detik yang ke-8. Misalkan seperti itu ya. Detik ke-8 kita klik yang mark in. Mark in, lalu yang mark out-nya di mana? Mark out-nya di mana? Misalkan kita sampai ke sini, misalkan ke detik 25, misalkan seperti itu ya, yang frame kali 19. Kita klik mark out. Nah, lalu kita klik lagi overwrite. Jadi supaya video yang sudah kita trimming tadi ya, kita masukkan ke dalam timeline. Kita klik. Nah, lalu kita lihat. Nah, ini di program itu terlihat ya gambarnya. Preview gambar, preview. Kita play coba. Nah, ini adalah contoh dari trimming dan juga import ya. Oke. Ketika kamu mau langsung trimming boleh, atau ketika sudah diimport langsung dimasukkan ke timeline. Begini caranya. Klik file lagi, import ya, di video coba ya. Nah, scene 4 kita ini coba open. Oke, sudah terimport. Lalu kita drag saja ke bagian timeline. Nah, seperti itu. Langsung dia akan muncul. Oke. Nah, ini seperti ini. Coba kita play ya. Ya iya sih, cuma menurut gua mereka nggak akan sadar lah atas hal-hal kecil kayak gitu, dan gua merasa mereka bakalan senang atas apa yang sudah kita sajikan. Nah, ini ya, contoh ada sebuah video yang langsung kita drag ke timeline. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sama dengan tadi, kalau proses streaming itu adalah menseleksi detik keberapa sampai detik keberapa yang akan kita pakai. Jadi cuman hanya cuplikan saja, cuplikan dari video yang misalkan panjang. Nah, itu kita pakai cuma beberapa detik. Nah, itu disebut dengan proses trimming seperti itu. Ada toolbox ya, fungsinya untuk apa? Nah, ini kita lihat di sini ada selection tool ya. Yang pertama itu adalah
selection tool. Nah, itu fungsinya untuk apa selection tool? Ini fungsinya adalah digunakan untuk alat memilih dan menggeser klip pada timeline. Nah, menggunakan selection tool ini untuk menggeser ya pada timeline ya. Lalu di bawahnya lagi ada track select forward tool ya, digunakan untuk menyeleksi satu track ke depan sehingga memudahkan proses pengubahan. Lalu di bawahnya lagi ada track selection backward tool, itu adalah digunakan untuk menyeleksi satu track ke belakang sehingga memudahkan proses pengubahan. Seperti itu fungsi dari. Nah, selanjutnya ada ripple edit tool, itu adalah penyesuaian titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Lalu selanjutnya ada rolling edit tool ya, menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Lalu ada red stretch tool ya, fungsinya adalah mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi. Lalu ada razor tool, itu fungsinya adalah memotong klip ya, kita coba memotong, misalkan dipotong seperti ini. Lalu ada slip tool di bawahnya razor tool ada slip tool, fungsinya adalah memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga sisa timeline tidak terpengaruh. Lalu ada lagi slide tool yang memindahkan klip bolak-balik dalam timeline sementara secara bersamaan menyesuaikan klip berdekatan dengan kompensasi. Lalu ada pen tool, fungsinya membuat kontrol jangkar poin. Ada juga hand tool, tarik tampilan timeline dari kiri dan kanan. Terus ada zoom tool, itu adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Seperti itu adalah fungsi-fungsi dari yang ada di toolbox ini. Sekian dari Bapak pengenalan Adobe Premiere Pro CC 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.